Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, babe kita di sorge luar biasa babenya, ya. Babenya namanya Yesus, artinya juru selamat. Jadi kalau kita nggak punya juru selamat, kita nggak bakal selamat, ya. Ingat itu ya, nama Yesus nama segala nama, ya. Sebentar lagi mau Natal, ya. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk selalu menyambut kehadiran Raja, Sang Raja Damai dalam hidup kita, ya. Jangan kita bertikai oleh karena baju tidak sama warnanya. Panitia biasa bertikai, bertengkar, panitia di sana ya. Gara-gara baju lain-lain jadi berantam, tidak ada sejahtera. Tetapi kita mau meresponi panggilan Tuhan, ya. Karena Yesus itu artinya juru selamat. Sang juru selamat hadir di dalam hidup kita. Dan biarlah kita orang-orang yang selalu dipercayakan untuk menerima keselamatan itu dan kita bagikan kepada yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya puji-pujian sore hari ini ya. Memberikan kita kekuatan, semangat yang luar biasa. Kalau musiknya udah luar biasa, oke. Bapak Ibu nyanyinya masih kayak permen karet, keter laluan. Saya bilang dulu saya cuman diiringi sama piano jadul. Lagu cepet jadi lagu lambat. Ya. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Kan march. Dung 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 dung. Harusnya begitu. Karena diiringi piano. Jadi Laskar Kristus maju. Ngek ngok ngek. Nggak ada semangat. Ya. Tapi saya diberkati bertumbuh di situ Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita bertumbuh di gereja itu biar kita jadi berkat. Ya. Bapak Ibu, kalau nggak semangat di sini, ya musik udah oke, aktivitas udah semua lengkap, harus merespon kasih Tuhan. Kasih karunia Kristus sanggup mengubah hidup kita, hidup manusia. Ya, saya ambilkan ayat firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Mari kita membaca firman Tuhan pada sore hari ini. Dengan suara keras ya. Ya, yang ada di handphone, ada di depan. Ya. Mari kita baca bersama demikian firman Tuhan 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Amin. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan hasil dari kepintaran kita. Itu bukan hasil karena kita bisa meraih kasih karunia. Tidak saudara. Dikatakan itu bukan hasil usaha kita. Tetapi pemberian Allah. Pemberian anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Karena tidak semua orang yang mendapat anugerah keselamatan. Saya 11 bersaudara Bapak Ibu. 1 sampai 6 gelarnya haji. 6 ke bawah Kristen. Kristen tanpa pertobatan. Minggu ke gereja, Senin ke dukun, maling jalan terus, ya tipu sono tipu sini, ya itu yang kami lakukan. Nah makanya Allah memberikan anugerah keselamatan, memberikan kasih-Nya kepada kita supaya kita nggak melakukan itu, saudara. Supaya kita memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau kita sudah memperoleh keselamatan dan kita menikmati keselamatan itu, pastinya hidup kita berubah. Kekristenan itu harus berubah. Ya.
Nah, kasih karunia Kristus adalah anugerah yang tak terhingga yang dapat mengubah hidup kita. Bukan saja nama kita berubah. Mamat jadi Matius, Sarboah jadi Esther, ya. Nazarudin jadi Nazaret. Bukan. Tetapi kekristenan itu adalah perubahan hati, perubahan sikap hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi orang-orang yang menerima Yesus, yang sudah menjadi orang Kristen, hidupnya harus berubah. Bukan sekedar berubah nama saja. Ya. Nah, kasih karunia Kristus memberikan kita identitas baru. Memberikan kekuatan dan perubahan hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan, ya dari kecil hidup gue kok begini-begini aja ya, gak ada perubahan. Gue lihat Sarboah di sono gak punya Yesus, kok hidupnya enak, diberkatin. Udah gak Yesus-Yesusan lagi, udah gue pindah. Nah, kalau begitu lo mau jadi apa, Bo? Ya, hidup harus bertumbuh. Hidup harus betul-betul merasakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau saudara sudah mengecap, melihat, otomatis Bapak Ibu Saudara akan cerita, benar gak? Cerita. Misal saya tanya, Pak Hari di sini soto yang paling enak yang mana, Pak? Wah, dia akan kasih tahu, oh di ujung sono Bu Jun, enak banget. Wah, pokoknya ditanggung deh, bakalan balik lagi. Pak Hari cerita karena dia sudah menikmati soto itu, benar gak? Kalau dia nggak menikmati, nggak pernah merasakan, nggak pernah datang ke situ, nggak mungkin cerita sama saya. Dan gak akan promosi kepada saudara. Itulah kehidupan kekristenan. Ketika Bapak Ibu Saudara menikmati kasih karunia Tuhan, otomatis saudara harus bercerita. Jangan diem aja, ngomong. Kalau saudara bicara kepada mereka, ya, mereka akan mendengar nama Yesus. Kalau saudara nggak pernah cerita, mana saudara kita akan mendengar, mana mungkin mereka akan tahu siapa itu Yesus. Ya. Nah, enaknya saudaraku, kita ini hidup ada kesamaan dengan saudara kita di seberang, ya. Di kitab saya dulu ada Yusuf, kitab mereka juga ada Yusuf. Di kitab kita ada Musa. Di kitab saya dulu juga ada Musa. Sesuatu yang mudah untuk kita bercerita kepada mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara cerita sama orang Bali, lu tahu Yusuf gak? Kagak tahu deh. Yusuf tukang toge. Dia akan bingung. Tapi ketika kita bicara dengan mereka, itu nyambung. Itu sangat mudah, saudara. Ya, makanya kasih karunia Kristus harus kita rasakan dalam hidup kita. Mari kita menyimak kasih karunia Kristus, ya, dan kita memberikan supaya Kristus mengubah hidup kita menjadi seperti Dia. Ada pujian. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nyanyi sih boleh. Seperti Yesus kayak apa? Doa pagi-pagi. Doa jam berapa? Jam 7 udah lewat. Saudara kita udah teriak-teriak. Ya. Saudara dipanggil. Ini Ibu Elizabeth lanjut. Kekepin bantal guling lagi. Saudara jangan mau kalah sama mereka. Mereka lebih awal teriak. Saya dulu saudara teriak-teriak terus. Boro-boro nongol. Enggak. Tapi kita bersyukur ketika datang sama Tuhan. Tutup pintu, kunci kamar, doa. Undang hadirat Tuhan. Dia hadir dan kita merasakan hadiratnya. Nah, kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma bagi orang yang tidak layak. Kita nih sebenarnya gak layak menerima kasih karunia. Bener gak? Kita mah gak ada bagus-bagusnya, penuh dengan dosa. Penuh dengan cacat celah. Mantan-mantan orang berdosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia melayakkan kita Bapak Ibu. Kita dengan mudah panggil Dia Bapa. Kita dengan mudah panggil Dia Guru, Tuan, terserah lu dah.
tapi kita bisa merasakan hadiratnya. Pemberian yang gratis, yang cuma-cuma untuk kita yang gak layak dilayakkan oleh Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau menebus hidupku, dengan darah yang mahal. Makanya kasih karunia Tuhan itu dihargai, diresponi, ya, supaya kita berdampak bagi orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Nah, bukti kasih karunia Kristus yang sangat besar adalah yang pertama, dia rela datang ke dunia dan mati bagi kita. Ini yang sebentar lagi kita mau rayakan, ya, Natal. Masih ingat gak Natal apa Bapak Ibu Saudara? Natal ulang tahun Yesus. Udah siap bawa kado belum? Iya, bawa kado. Kadonya apa? Bawa jiwa. Ya, biar tambah penuh nih. Ya, bawa jiwa. Jiwa yang belum percaya kepada Yesus. Si Dul tetangga saya. Saudara, kabarkan supaya Dul boleh menerima keselamatan. Tuh bawa kado buat Tuhan, ya. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kagak ada Tuhan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kagak ada nabi yang kayak begini, yang mau menebus dosa-dosa kita. Kagak ada kasih yang seperti ini. Kalau kasih manusia terbatas Bapak Ibu, ya, nggak mungkin dia sampai korbanin nyawanya. Ada yang di sini mau mengorbankan nyawanya demi si entong? Nggak ada. Jangankan mengorbankan nyawa, ada gempa aja nyelamatin diri masing-masing, bener nggak? Cari keselamatan masing-masing, boro-boro ingat si entong no ada no belum. Boro-boro pada sibuk masing-masing saudara, ya. Dia cinta segala suku bangsa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu gedenya kasih babe, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampunin dosanya masuk ke sorga. Supaya setiap orang yang percaya, yang gak percaya mampus. Makanya kudu percaya, ya. Inilah karena bukti Yesus cinta segala suku bangsa. Dia gak pandang suku dari Manado aja yang diselamatkan, suku Batak aja yang diselamatkan. Enggak. Semua segala suku bangsa, bangsa dari manapun dia selamatkan. Harus percaya. Nah, kasih karunia Kristus menghasilkan perubahan status. Dulunya kita orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Status kita dirubah. Ya. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita diubah. Kita orang berdosa, ditebus, diselamatkan. Kita menjadi anak, statusnya luar biasa. Enggak menjadi hamba lagi. Pembantu saya pagi-pagi bangun dan nyuci, ngosok, ngepel. Anak-anak saya mau boro-boro bangun jam 7 mujizat. Tapi kalau saya mati, siapa yang dapat warisan? Anak, bukan pembantu saya. Jadi pastikan Bapak Ibu statusnya jadi anak. Ya, jangan jadi hamba. Jadi hamba mah terserah gue gak suka, gue tendang lo, pergi sana lo. Ya kan? Tapi kita upayakan status kita jadi anak. Dan kita menerima ahli waris kerajaan Allah. Ya Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia Kristus menghasilkan perubahan status. Yang dulu kita menjadi hamba menjadi sahabat. Dekat. Yesus, kaulah sahabatku.
Kalau udah jadi sahabat otomatis kita cerita, bener gak? Ngobrol namanya juga sahabat, curhat. Sering curhat gak sama Tuhan? Curhatnya jangan sama manusia terus, sama tetangga sebelah, sama Maimunah curhat jangan. Ya, curhat sama Tuhan, jadikan dia sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Selalu menemanin, itu sahabat setia. Sahabat di dunia mah kalau banyak duit lo ditemenin. Bener gak? Gak banyak duit lo ditinggal. Ada gula ada semut kalau pepatah dunia. Tetapi Yesus sahabat kita yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara datang curhat sama dia, tepat itu alamatnya Bapak Ibu Saudara. Ya, nangis sama Tuhan. Saya sering bilang saya kerjaannya nangis mulu. Bukan nangisin diri saya, enggak, nangisin jiwa-jiwa. Kadang saya kesel sama orang gereja, udah disuruh-suruh datang, enggak datang-datang juga, kayak Kristen gerobak. Diseret-seret, didorong-dorong dulu baru datang. Saya enggak nyinggung, cuma nyindir. Enggak di sini tapi di sana. Udah ditarik-tarik, ya, nggak datang juga, kayak bangetan bah, ya. Saya sebel gitu, jadi saya nangis gitu loh. Aduh Tuhan, jamah dong Tuhan orang ini. Saya sering banyak doain orang-orang, kita lupa doain diri kita sendiri, ya. Nah saudaraku, kita dipilih menjadi pelayannya, ya. Kita dipilih jadi hamba. Itu ada perubahan status. Dipilih jadi anak, perubahan status. Orang berdosa jadi anak, ya. Hamba jadi sahabat, itu perubahan status. Yang ketiga saudara, kasih karunia Kristus menghasilkan kualitas hidup. Kasih karunia Kristus menghasilkan perubahan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Itulah perubahan hidup kita, perubahan pikiran kita, perubahan perkataan kita. Saya punya teman saudara, ya, udah di dalam Yesus. Hidupnya gak berubah, perkataannya kotor. Saya menegur dia malu, akhirnya saya doain. Tuhan, saya gak sejahtera nih ada orang ini di rumah saya. Saya doain saudara, luar biasa, ada aja ya cara Tuhan untuk menolong saya. Apa saudara? Dia mencuri di rumah saya. Dia gak tahu di rumah saya ada CCTV. Ya, akhirnya saya buktiin. Saya gak nyangka. Saya bilang begitu. Akhirnya saya gak ngusir dia saudara. Dia sendiri yang pamitan sama saya. Dan mati gue, ini kerjaan babe gue di sorga nih. Baik banget. Ya, dia tahu. Abis ngomongnya kotor. Malu-maluin dong tinggal di tempat saya. Ya, saya mau ngusir dia gak enak. Ditegur dia gak ada perubahan. Ya udah ngomong aja deh sama babe di sorga. Ya Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Kristus menghasilkan kesaksian hidup yang kuat dan mempengaruhi orang lain. Kekristenan, hidup orang Kristen harus mempengaruhi, harus melawan arus kehidupan dunia. Bukan saudara ikut arus dunia, tetapi saudara harus ya menjadi terang, menjadi garam. Karena Yesus selalu memberikan ilustrasi, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Hidup orang Kristen harus melawan arus dunia saudara. Itu perbedaan. Kalau kita sama aja mah gak ada perbedaan. Gimana orang mau datang sama Tuhan Yesus lewat hidup kita. Ya kasih karunia yang Yesus berikan dalam hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Amin. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, otomatis buah-buah roh itu ada dalam diri kita. Kasih ada,
sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Ya, saudara bisa baca di Galatia. Buah-buah roh itu timbul dalam diri kita. Itu otomatis. Makanya kasih karunia yang Tuhan berikan ini, ya Bapak Ibu Saudara, saudara harus betul-betul mengimani dan meyakini bahwa lewat kasih karunia yang Tuhan berikan, Tuhan membuat suatu mujizat dalam hidup kita. Mujizatnya banyak yang Tuhan berikan. Perubahan hidup, ya, banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk itu pastikan Bapak Ibu Saudara menerima kasih karunia Tuhan. Yang pertama, pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Kita hargain, kita responin. Ya, udah kagak ada lagi kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, ya kan? Lebih luas dari dosa. Dan itulah bukti dari kasih Yesus kepada kita. Makanya saudara, saya bersyukur di tengah-tengah keluarga saya, saudara yang tadi 6 ke bawah Kristen, ya, tapi nggak bertobat. Saya bersyukur, rupanya Tuhan buat sesuatu, saya ada di situ. Saya ditetapkan di situ untuk memenangkan kakak-kakak saya yang 6 ke bawah. Saya belajar. Saya berpikir, aduh kita ini minoritas. Mereka mayoritas. Saya harus banyak belajar. Jadi ketika saya bertobat, saudara, yang saya pelajarin, saya nggak belajar Injil. Saya gali lagi kitab saya yang lama. Saya belajar banyak di situ karena saya terbeban untuk mereka. Jadi saya harus belajar kitab saya yang lama. Kalau Injil gampang lah, bisa dengan pendeta kita yang mengembalakan gitu ya. Jadi saya belajar sampai saya dapat gitu. Oh, ini bukti kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, makanya saya dulu waktu di kepercayaan yang lama diajarkan kasih kepada sesama. Kalau saudara pelajari itu lambang salib. Dulu pernah diplesetin ya, ambulan katanya. Tapi itulah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Makanya wujud kasih Tuhan harus nyata dalam hidup kita. Kasih kepada Allah yang luar biasa. Baru kita kalau sudah mengasihi Allah itu dengan segenap hati, kita pasti otomatis mengasihi kepada sesama. Dan kepada sesama itu gak pilih-pilih saudara. Ya, mau suku mana, dia orang menengah, orang susah, orang kaya. Sama aja. Saya diundang ya saudaraku, khotbah. Yang di depan, wah orang-orang berdasi semua, orang-orang ini semua. Saya dikasih tahu, Bu Jun, nanti kalau khotbah bicara ini ya. Oh iya, jangan bicara mengenai dosa gitulah istilahnya. Iya. Tapi di situ roh Tuhan tuntun saya Bapak Ibu Saudara. Saya bicara blak. Istrinya ketawa-tawa aja di belakang. Terus udah selesai turun khotbah, saya tanya, Bu, tadi waktu saya khotbah di depan Ibu senyum-senyum ya ketawa. Ketawa kenapa, Bu? Bu, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih katanya. Itu suami saya, Bu, selingkuh. Terima kasih banyak, Bu. Udah di. Waduh, mohon maaf, Bu. Enggak apa-apa. Pantesan saya tadi dilarang bicara masalah itu ya istilahnya. Enggak taunya suaminya sendiri. Gitu. Tapi saya enggak diundang lagi saudara, udah baca. Tapi itulah ya, kita harus terbuka Bapak Ibu Saudara ya. Harus kita sampaikan ya. Bukan kadangkala memang apa yang Tuhan ingin bicarakan sama kita enggak bisa disetting sama manusia. Itu roh Tuhan yang berbicara. KKR, Bu Jun jangan bicara, jangan nyinggung orang sana nih, kita nih di lapangan terbuka gitu.
Jangan cerita-cerita tentang, oh iya siap, saya gitu aja. Panitia, oke siap. Saya bicara, saya keep ya, yang gitu-gitu. Udah. Setelah itu, saya turun, saya undang yang kesaksian. Maju ke depan, waktu itu namanya Lisa Oda. Udah meninggal kalau nggak salah ya, almarhum ya, Lisa Oda. Dia kesaksian. Dia yang bicara Bapak Ibu Saudara tentang keislaman. Dia cerita begini. Nah, mati saya rasain loh, gue ditahan-tahan. Lisa udah ngomong. Pekerjaan Tuhan gak boleh dilarang-larang saudara. Itu roh yang mengalir. Orang sering kali saya baca firman, ini yang mau disampaikan tahu-tahu di depan beda. Gitu loh. Jadi kita gak bisa atur-atur Tuhan. Terserah Tuhan mau ngomong apa. Saya suka begitu. Udah belajar, baca, renungkan. Tiba-tiba di depan berubah. Nah, itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, menyambut Natal ini kita hargain kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Ya, jangan disia-siakan. Dia itu udah berkorban bagi kita, korbannya habis-habisan. Ya. Dulu saya waktu ikut Tuhan, waktu bertobat saudara. Saya ngalamin kekeringan, kering. Tapi saya bertahan. Nyanyinya sih boleh. Kalau nyanyi di gereja. Aku anak raja, engkau anak raja. Tunjuk-tunjuk belakang. Aku anak raja, engkau anak raja. Bokek. Anak raja bokek. Gak punya apa-apa. Nyanyinya boleh anak raja. Gak ada duit, gak dong hepeng. Aduh, sedih. Tapi saya bertahan. Ya, bertahan iman saya kepada Yesus. Yang bokek diperbaiki, ditambah-tambahkan, berkecukupan, ya. Asal kita tetap bertahan iman kita di dalam Yesus, Dia tetap memperhatikan hidup kita. Enggak ada yang enggak memperhatikan. Semua diperhatikan, matanya tertuju kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, responi panggilan Tuhan. Serius. Jangan serius sama dunia, serius sama Tuhan. Kalau kita serius sama dunia kita kecewa. Ya, tapi serius sama Tuhan enggak akan kecewa. Amin. Selamat memasuki bulan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.